welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, Ibu Ratu Solihah, channel about pregnancy and parenting. Kali ini aku mau sharing tentang gejala stres pada ibu hamil. Biasanya ibu hamil itu bakalan ngerasain stres kecil ya. Tapi kalau sampai stres itu menjadi besar, bisa menjadi depresi. Dan itu bisa membahayakan diri sendiri juga si janin. Sebelum kita kupas lebih lanjut tentang stres pada ibu hamil, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga ya. Kemudian nanti di akhir video kalian bisa share video ini ke berbagai sosial media kalian. Jadi sebenarnya stres itu wajar ya buat ibu hamil, karena manusia biasa, maksudnya nggak hamil pun itu stres ya, normal. Karena mungkin lingkungan sekolah, lingkungan kerja, atau mungkin lingkungan rumah tangga, atau mungkin permasalahan rumah tangga itu sendiri. Sebenarnya itu wajar-wajar aja. Cuman kadarnya, ketika kadarnya sudah semakin tinggi, itu bisa menyebabkan depresi. Dan itu yang tidak boleh terjadi pada ibu hamil. Ya seperti misalnya saja ibu hamil yang mengalami morning sickness, biasanya mual muntah dan pusing, dan biasanya itu akan kelelahan dan bisa memicu stres itu terjadi. Tapi ya itu masih sebatas wajar ya jika ibu hamil mengalami stres karena morning sickness. Tapi stres yang berlebihan bisa mengakibatkan depresi, dan depresi ini bisa membahayakan si ibu hamil dan juga si janin. Bahkan efek atau akibat stres paling berbahaya yaitu bisa menyebabkan keguguran. Dan kali ini aku mau berbagi beberapa gejala stres yang perlu kalian ketahui biar kalian tahu kapan saat yang tepat untuk mengatasi gejala stres ini, atau gimana caranya mengatasi stres yang ini biar tidak mengakibatkan depresi. Yang pertama yaitu stres bisa timbul karena kecemasan yang berlebihan. Nah, kecemasan ini biasanya terjadi pada ibu hamil pada masa awal kehamilan atau justru di akhir kehamilannya, biasanya trimester awal atau trimester 3. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya ibu hamil yang selalu, bahasa Jawanya itu batin, apa sih, ngomong dalam hati atau berpikir sendiri, gimana kalau seandainya janin aku kayak gini, gimana mungkin trimester 3-nya, gimana kalau misalnya nanti lahirannya susah, nanti dedeknya gini. Nah, pikiran-pikiran yang seharusnya tidak difikirkan oleh ibu hamil ternyata malah difikirkan. Nah, itu bisa mengakibatkan stres berkepanjangan. Atau mungkin juga bisa disebabkan oleh perkataan netizen. Mungkin netizen berkata, kok kamu perutnya kecil, gak gede-gede padahal udah 9 bulan, kok BB kamu gak nambah-nambah, atau mungkin kok perutnya gede banget sih, itu anaknya berapa dalamnya. Perkataan-perkataan seperti itu yang tidak perlu difikirkan oleh ibu hamil, tapi sayangnya rata-rata ibu hamil pasti akan memikirkan hal-hal atau perkataan-perkataan seperti itu. Solusinya untuk mengatasi hal ini, kalian gak perlu mikirin sesuatu berlebihan, entah itu omongan orang lain, entah itu pikiran kalian sendiri. Kalian hilangin, kalian coba relaksasi diri sendiri, kalian coba bawa santai aja, kalian usaha buat selalu berpikir positif. Jadi gunakan positive vibes kepada diri kalian, jadi biar kalian tuh bisa selalu stay positive thinking. Gejala yang selanjutnya yaitu perubahan nafsu makan. Nah, bukan yang jadi nafsu makan semakin banyak atau semakin sedikit, tapi ini yang bener-bener jadi nggak nafsu makannya itu bener-bener hilang. Nah, ini kalian harus hati-hati juga. Ketika udah ngerasa nafsu makannya berbeda, udah berkurang sangat drastis, kalian harus langsung dibuat diri kalian biar bisa mau makan lagi. Apapun, nggak harus nasi, apapun itu kalian harus bisa konsumsi makanan agar si diri kalian dan juga bayi kalian bisa terus terjaga kandungan gizinya. Dan perubahan nafsu makan di sini bukan perubahan nafsu makan karena mual muntah ya, itu beda. Karena mual muntah emang nafsu makannya berkurang, tapi ini yang sama sekali jadi nggak mau makan, bener-bener ngeliat makan aja kayak udah males, kayak udah beda pokoknya. Ini bukan karena mual atau muntah. Jadi kalian harus bisa bener-bener jaga diri kalian biar kalian selalu bisa memenuhi gizi kalian sendiri dan juga gizi bayi kalian. Gejala stres selanjutnya yaitu menangis tanpa sebab.
Biasanya orang menangis itu pasti ada sebabnya ya. Mungkin dia jengkel, mungkin dia terharu, atau apapun itu pasti ada sebabnya. Tapi gejala stres yang ini menangis bisa tanpa sebab. Jadi benar-benar nggak tahu kenapa tiba-tiba nangis aja. Nah itu bisa jadi gejala stres. Ketika kalian udah ngerasain kayak gini, kalian harus cepet-cepet cari solusinya. Kalian harus bisa lebih membawa diri kalian untuk melakukan atau memikirkan hal-hal positif. Itu aja yang paling harus kalian lakukan untuk mengatasi gejala yang ini. Karena gejala ini ya, jangankan suami kalian tuh bingung kenapa ya kok bisa kayak gitu. Nah, jangankan suami kalian yang berpikir seperti itu, yang bingung kayak gitu, kalian pun pasti bingung kenapa ya, aku sendiri nggak tahu kenapa. Nah, semuanya juga bingung gitu kenapa. Jadi memang ada orang-orang yang seperti ini dan kalian harus bisa mengontrol diri kalian sendiri. Gejala stres selanjutnya yaitu lelah yang berlebihan. Jadi ibu hamil itu cepat lelah itu udah pasti ya, gampang lelah itu udah pasti. Tapi lelah ini berlebihan dan berkelanjutan. Udah istirahat, udah mungkin pijet juga udah, apapun udah dilakuin, tapi masih aja gampang lelah, masih aja kayak nggak semangat hidup gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak udah bener-bener males mau ngapa-ngapain karena bawaannya tuh lelah, capek, nggak nafsu ngapa-ngapain. Nah seperti itu kalian harus hindari. Ketika udah ngerasain hal kayak ini, kalian harus hati-hati ya. Gejala stres selanjutnya yaitu mudah tersinggung atau marah. Nah, untuk mudah tersinggung atau marah ini sensitifnya itu berlipat-lipat, berkali-kali lipat dibanding biasanya. Mungkin orangnya itu memang sensitifan, tapi ini akan jauh lebih sensitif lagi. Sensitif ke siapa aja, nggak cuma ke suami kalian atau ke orang-orang terdekat kalian, tapi ke semua orang kalian sensitifin. Nah, ini perlu kalian hindarin, perlu kalian waspadain ya kalau misalnya ini terjadi sama kalian. Yang selanjutnya yaitu susah tidur. Ini susah tidur yang bener-bener susah tidur, padahal udah dicoba berbagai cara, mungkin pindah posisi, mungkin apapun itu, bahkan tips yang susah tidur yang udah aku upload ini udah kalian coba, ternyata masih belum berhasil juga. Nah itu berarti kalian masuk ke gejala stres. Kalau susah tidur yang udah bener-bener parah, kalian udah ngelakuin semua cara tetap masih nggak bisa tidur, nah itu perlu kalian waspadai. Ini susah tidur bukan karena yang berat badan jadi naik, kan hamil tuh berat badan jadi naik, atau mungkin karena sakit pinggang atau sebagainya lah. Pokoknya bukan karena ciri-ciri janin semakin membesar juga ya, biasanya kan itu rasanya jadi nggak enak. Itu bukan karena itu semua, tapi ini bener-bener yang susah tidur, bener-bener susah, udah dicoba apapun caranya tetap nggak bisa tidur. Gejala stres selanjutnya yaitu kehilangan gairah untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai. Contoh misalnya kalian sebelum-sebelumnya tuh suka olahraga, mungkin berenang, atau mungkin olahraga yoga, atau mungkin kalian suka masak sebelumnya ya, suka masak cake atau apapun itu, kalian jadi nggak suka banget ngelakuin hal itu. Kalian jadi nggak cuma males ya, males tuh kan masih ada rasa males lah sekarang nanti aja, nah masih ada seperti itu kan. Tapi ini benar-benar nggak suka, kalian jadi nggak suka ngelakuin hal-hal itu. Nah ini kalian perlu hati-hati juga kalau misalnya ini terjadi sama kalian. Gejala stres selanjutnya yaitu ingin menyakiti diri sendiri dan bahkan janin. Ini gejala stres yang benar-benar kalian harus harus hilangin, harus benar-benar kalian jauhin dari diri kalian ketika kalian udah ngerasain hal ini. Kalau misalnya gejala-gejala stres yang udah aku sebutin tadi, itu masih bisa dikasih solusi dengan mungkin lebih stay positif, lebih deket sama keluarga, lebih banyak komunikasi sama keluarga biar lebih pikirannya bisa lebih fresh. Kalau misalnya yang ini jurus terampuh untuk mengatasi ini yaitu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena kalian udah bener-bener ada di fase depresi untuk yang ini ya. Jadi ini udah bener-bener berat, stres parah, jadi udah masuk ke depresi, dan ini harus bener-bener penanganan yang tingkat tinggi ya. Jadi kalian harus banyak zikir, harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling utama untuk mengatasi stres di fase gejala ini.
Nah, dengan kalian mendekatkan diri, kalian juga hati kalian tuh bisa jadi lebih tenang, bisa lebih adem. Nah, insya Allah gejala-gejala stres yang kalian alami bisa hilang dengan sendirinya. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mengalami beberapa gejala stres yang udah aku sebutin tadi. Kalian harus perbanyak positive thinking, perbanyak komunikasi dengan orang sekitar, kemudian gak usah sering menelan mentah-mentah perkataan netizen ya, karena yang berkata tuh memang netizen, tapi yang menjalani kan kita sendiri. Jadi dibuat nyaman aja, senyaman mungkin diri kita sendiri, nggak usah dengerin kata orang. Kalau memang itu masukan baik, ya kita dengerin. Kalau memang itu kritikan yang nggak membangun, kritikan yang hanya mengkritik pedes, kritikan negatif aja, ya udah nggak usah didengerin. Mungkin masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan, jadi mentalin aja. Dan bagi kalian yang mungkin gara-gara stres kalian jadi kehilangan bayi kalian, aku doain semoga kalian cepat dapat gantinya, cepat dapat ganti yang lebih baik, lebih barokah, lebih berkah pokoknya. Kemudian bagi kalian yang lagi promil, aku doain juga semoga promilnya segera membuahkan hasil, segera dikasih momongan buat kalian, dan semangat terus buat kalian yang lagi usaha. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu ya, kemudian pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.